Teknik pernapasan adalah sistem kekuatan utama seorang pembasmi iblis di anime Kimetsu no Yaiba. Teknik ini sudah ada selama ratusan tahun yang lalu. Pencetus dari teknik ini adalah Yorichi Sugikuni. Dia menciptakan teknik pernapasan matahari yang mampu mengimbangi kekuatan para iblis, terutama Raja Iblis Muzan. Selama ratusan tahun, teknik ini terus-menerus berkembang. Para pembasmi iblis mulai mengembangkan teknik mereka sendiri dan menurunkannya kepada murid-muridnya. Sementara teknik asalnya malah tidak terpakai. Teknik pernapasan umum atau dasar yang dipakai oleh para pemburu iblis adalah teknik pernapasan air, api, angin, petir, dan juga batu. Sementara itu, ada sejumlah karakter yang menciptakan sendiri teknik pernapasan mereka karena teknik yang ada tidak pas untuk karakteristik kepribadian mereka. Teknik pernapasan ini berguna bagi pemburu iblis untuk mengimbangi kekuatan iblis. Dengan mengendalikan pernapasan dan gerakan mereka secara tepat, maka para pembasmi iblis mampu meningkatkan kemahiran berpedang mereka. Mereka juga bisa mencapai level kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan para iblis bulan atas. Di video kali ini, kami akan membahas tentang beberapa karakter yang menciptakan gaya pernapasannya sendiri di anime Kimetsu no Yaiba. Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Hashibira Inosuke. Hashibira Inosuke memiliki gaya pernapasan yang sangat berbeda dengan para pemburu iblis lainnya. Karena tumbuh dan dibesarkan di dalam hutan oleh babi hutan liar, Inosuke tidak pernah belajar membaca apalagi menghunus sebilah pedang. Yang dia pelajari adalah bertarung seperti binatang liar. Karena tumbuh bersama babi hutan di pegunungan, Inosuke mengadopsi kebiasaan binatang liar dan mulai memasukkannya ke dalam gaya bertarungnya. Dan ketika dia mengalahkan seorang pemburu iblis yang kebetulan lewat, Inosuke jadi tertarik pada keterampilan berpedang. Dia melakukan hal itu dengan naluri kebinatangannya. Demikianlah akhirnya teknik pernapasan binatang lahir. Gaya pernapasannya berasal dari percabangan pernapasan angin, dan gaya pernapasannya dia ciptakan sendiri setelah tinggal di pegunungan dan berjuang untuk bertahan hidup. Inosuke juga menyesuaikan pedang nichirinnya dengan membuatnya terlihat seperti gergaji. Dia juga menggunakan dua pedang sekaligus yang dibalut dengan kain. Modifikasi ini dimaksudkan untuk meniru taring seperti hewan liar yang biasa digunakan untuk menyobek dan mencabik dengan membabi buta. Gaya ini juga pas dengan kegesitan dan indera yang kuat yang dimiliki oleh Inosuke. Kanae Kocho. Dia adalah seorang mantan Hashira sekaligus pemilik jurus pernapasan bunga. Pernapasan bunganya itu dia kembangkan dari teknik pernapasan air. Teknik ini juga mereplikasikan gerakan, teknik, dan kemampuan penggunanya. Sebagian besar teknik dan bentuknya yang dikenal adalah kombinasi serangan anggun yang berfokus pada kegesitan. Dia juga adalah kakak kandung dari Shinobu Kocho dan kakak angkatnya Kanao Tsuyuri. Selama menjadi pasukan pemburu iblis, Kanae adalah pengguna pernapasan bunga yang cukup terampil untuk mengisi posisi sebagai Hashira bunga. Dengan pernapasan bunganya ini, Kanae menjadi salah satu petarung paling kuat di pasukan pemburu iblis, yang mana dia mampu bertarung melawan Doma seorang diri hingga matahari terbit, walaupun pada akhirnya dia harus tewas. Shinobu Kocho. Shinobu Kocho dulunya dilatih oleh kakaknya Kanae dengan teknik pernapasan bunga. Shinobu lalu menyadari kalau dia tidak bisa memenggal kepala iblis karena tubuhnya yang kecil. Kelemahannya ini biasanya menjadi akhir karir bagi para pemburu iblis. Tapi Shinobu punya kesempatan lain karena keahliannya membuat racun. Jadi melalui keterampilan kimia dan tekadnya, dia menemukan gaya pernapasan serangga. Dia juga berhasil menjadi seorang Hashira berkat keahlian dan tekadnya itu. Pusat dari pernapasan serangga adalah racun. Shinobu menyimpan campuran racun di sarung pedangnya. Dia menyesuaikan ramuannya tergantung pada iblis yang dia sedang hadapi. Shinobu juga mengubah pedang nichirinnya agar lebih runcing dan tipis untuk menyesuaikan racunnya itu.
Ini untuk membantu fokus pernapasan serangga untuk menikam musuhnya dan kemudian menyuntikkan racun ke dalam tubuh mereka. Dengan kecepatan alami shinobu, gaya bertarungnya juga bisa dipakai untuk melayang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah. Uzui Tengen. Uzui Tengen punya pengalaman perang lebih banyak dari para pembasmi iblis lainnya. Tapi pengalamannya itu adalah sebagai mata-mata, bukan bertarung secara langsung. Sebagai keluarga ninja, dia telah menjalani pelatihan keras selama bertahun-tahun. Belum jelas apakah yang dilakukan Tengen setelah meninggalkan kehidupan ninjanya bersama ketiga istrinya. Namun, dia segera direkrut oleh Kagaya Ubayashiki. Dengan perubahan karirnya itu, Tengen harus mengadaptasi pelatihan sebelumnya dan kepribadiannya ke teknik pernapasannya sendiri. Sebagai seorang ninja, Tengen jelas punya ketertarikan pada suara. Maka dari itu, pernapasan suara adalah gaya pernapasan paling cocok sebagai teknik bertarungnya. Pernapasan suaranya ini menggabungkan indera pendengaran Tengen dan keahlian shinobi-nya, yang mana teknik pernapasan suara adalah percabangan dari pernapasan petir. Dia juga menggunakan dua pedang besar yang menyerupai golok dan dihubungkan dengan rantai. Bentuknya juga pas dengan penggunaan bom kecil yang hanya bisa dilemparkan di tengah pertarungan dengan cepat oleh ninja seperti Tengen. Mitsuri Kanroji. Mitsuri mempunyai latar belakang kehidupan yang tidak terlalu traumatis seperti para pemburu iblis lainnya. Tapi ada hal lain yang mempengaruhi kepercayaan dirinya, terutama komposisi otot uniknya yang berarti dia dilihat terlalu kuat secara fisik untuk seorang wanita. Dia pun dijauhi oleh para pria dan akhirnya dia bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Dia kemudian menemukan lingkungan yang menerima kekuatannya. Pada awalnya dia belajar pernapasan api di bawah arahan Rengoku Kyojuro. Tapi kekuatan alaminya tidak sesuai dengan teknik yang diajarkan oleh Kyojuro. Dia pun akhirnya mengembangkan gaya pernapasannya sendiri, yaitu gaya pernapasan cinta yang mengambil banyak susunan dari pernapasan api. Gaya pernapasannya itu menggunakan kekuatan dan kegesitan Mitsuri dengan banyak bentuk gerakan untuk menyerang. Teknik ini juga jadi lebih berbahaya dengan pedang Nichirin unik milik Mitsuri yang juga berfungsi seperti cambuk. Pedang ini dibuat sedemikian rupa sehingga Mitsuri tidak bisa hanya menyerang dari jarak yang pas, tapi juga bisa menyerang beberapa kali secara berurutan. Obanai Iguro. Banyak orang menganggap kalau Obanai adalah karakter yang sinis dan tidak sopan. Tapi kepribadian dan cerita masa lalunya membuat sikap antisosialnya jadi lebih bisa dipahami. Obanai dibesarkan di sebuah sekte yang menyembah iblis ular. Dia hanya dianggap karena penampilannya yang aneh dan gampang diejek. Hambatan lebih lanjut dalam hidupnya adalah kebutaan pada mata sebelahnya. Dia mengatasi kekurangannya itu dengan bantuan ular peliharaannya bernama Kaburamaru. Karena masa lalu dan perawakannya yang kecil, Obanai lebih memilih mengembangkan gaya pernapasannya sendiri, yaitu pernapasan ular. Teknik pernapasan ular adalah pengembangan dari teknik pernapasan air. Obanai juga belajar menggabungkan ular peliharaannya, Kaburamaru, ke dalam gaya pernapasan ini. Seperti namanya, pernapasan ular adalah gaya yang menirukan gerakan ular yang merayap dan berliku. Gaya pernapasan ini menggunakan perawakan kecil Obanai dengan kemampuan menyelinap melalui celah tipis dalam serangan lawan dan merespon dengan serangan cepat. Pedang melengkungnya mengingatkan kita pada pedang keris yang berasal dari Indonesia. Gaya pernapasannya itu membuatnya bisa membelokkan serangannya dengan cara yang tidak biasa. Muichiro Tokito. Muichiro mempunyai latar belakang kehidupan yang cukup traumatis. Sejak kecil, orang tuanya meninggal dan hanya menyisakan Muichiro dan kakaknya Yuichiro. Setelah kematian orang tuanya, dia juga harus kehilangan kakaknya karena dibunuh oleh iblis saat akan melindungi Muichiro dari serangan iblis tersebut. Dengan perasaan trauma itulah yang mendorong Muichiro untuk menjadi seorang pemburu iblis. Setelah berlatih terus-menerus, Muichiro akhirnya bisa menjadi seorang Hashira dengan cepat di umurnya yang masih muda. Sebagai seorang Hashira, dia menggunakan pernapasan kabut sebagai teknik bertarungnya. Gaya pernapasan kabutnya dia pelajari dari seorang kultivator. Teknik pernapasan kabut ini juga dia kembangkan dari teknik pernapasan angin.
Sebagian besar teknik dan bentuknya melibatkan serangan dan gerakan lembut yang dilakukan dengan pola unik yang mengaburkan indera dan lingkungan lawan sehingga seolah medan perang diselimuti oleh kabut. Teknik pernapasan kabutnya ini bisa dilihat saat Muichiro bertarung melawan iblis bulan atas Gyoko di desa penempa pedang. Berikut adalah beberapa karakter yang menciptakan gaya pernapasannya sendiri di anime Kimetsu no Yaiba. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.